Halo, hari ini saya akan bahas tentang Lucifer. Keadaan Lucifer dalam hidup saya. Sebelum saya sadari, sebelum saya mimpi tentang Lucifer, ada seorang konselor yang mendoakan saya di sebuah persekutuan Tuhan. Dan dia berkata bahwa kamu ada isi Lucifer. Waktu itu saya bertanya sama dia, saya dapat Lucifer dari mana? Saya tidak pernah ikut aliran satanik. Terus kenapa Lucifer bisa ikut saya, bisa nempel saya? Ternyata si konselor ini juga nggak tahu Lucifer ini datangnya dari mana. Akhirnya selang beberapa bulan kemudian, saya mulai bermimpi-mimpi tentang Lucifer. Jadi Lucifer mulai datang terus ke dalam mimpi saya. Kadang bentuknya malaikat, kadang bentuknya harimau, kepalanya harimau, dan badannya bentuk manusia, dan tangannya bermulut seperti harimau. Tapi dia berpakaian seperti manusia. Dia memperhatikan saya. Gitu, dalam mimpi dia memperhatikan, dalam keadaan sedang memperhatikan saya. Bahkan ada kalanya lebih dari sekali ya. Di saat dia datang dengan penuh dan kemarahan dan dia mengajak saya duel, sampai kita duel seperti dua binatang jantan yang sedang mempertahankan teritorialnya. Kita duel seperti bola, itu bentuknya, dan kita ngelinding ke sana kemari. Dan seperti itu, saya lama-kelamaan saya bosan gitu ya bertengkar terus sama Lucifer. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, saya bosan bertengkar terus sama Lucifer. Saya diganggu terus sama Lucifer, saya bosan. Tolong saya bilang. Terus akhirnya lambat laun, karena kemurahan Tuhan, saya bisa bicara baik-baik dengan Lucifer. Lalu saya tanya sama Lucifer, kamu kenapa sih marah-marah terus sama saya? Kita ada masalah apa? Kenapa? What's wrong with you? Gitu ya, saya tanya. Akhirnya Lucifer bercerita kalau dulu kita pernah menjadi partner kerja, dan akhirnya kita bertengkar karena suatu masalah, dan kita tidak pernah akur lagi semenjak itu, dan kita menjadi musuh satu sama lain. Dan itu terjadi di kehidupan yang udah lama banget. Terus saya bertanya, kenapa orang-orang satanik bilang katanya susah banget manggil kamu, tapi kamu malah datang terus, padahal saya nggak pernah manggil kamu. Kamu datang terus ke dalam mimpi saya, padahal saya nggak pernah manggil kamu. Lalu dia menjawab, karena di kehidupan yang dulu kita hidup di satu frekuensi yang sama, dan sehingga sekarang kan masih tetap sama. Dan orang-orang itu tidak mengenal atau tidak tahu frekuensi saya, sehingga mereka tidak bisa memanggil saya. Lagi pula saya kan bukan pelayan manusia, ngapain mereka manggil saya? Tanpa tujuan yang jelas saya tidak akan datang, walaupun kalian memanggil saya dengan persyaratan ritual yang bisa kalian penuhi. Lalu saya bertanya lagi, saya ini kan manusia, saya lupa dengan semua kejadian di masa lalu. Kenapa manusia harus lupa dengan past life-nya, sementara ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang berasal dari kehidupan di masa lalu? Lalu Lucifer menjawab, manusia diberi kemampuan terbatas ketika ia hanya menggunakan logika. Tapi jikalau kita menggunakan melihat jiwa, kamu akan mendapat jawabannya di sana. Kita harus melihat jiwa, ke dalam jiwa kita untuk menemukan jawaban dari permasalahan kita. Saya bertanya lagi, apa yang kamu pikir tentang pemberontakanmu pada saat itu di surga? Ia menjawab, itu karena saya menyerap energi dari The Dragon. Kisahnya ada di Wahyu, kitab Wahyu 12 ayat 4 yang berkata bahwa The Dragon, sang naga, menyeret sepertiga dari para malaikat di surga.
untuk ikut dengannya, yaitu ke atas bumi, yaitu tempat di mana Lucifer mendirikan kerajaannya sekarang. Saya bertanya, jadi tidak selamanya kamu jadi sesat dan gelap? Ia menjawab, apa yang dari terang, walaupun sesat, bisa menjadi gelap. Sesaat, apa yang dari terang walaupun sesaat bisa menjadi gelap karena tertutup awan kegelapan. Ia tidak akan selamanya gelap atau redup. Apa yang dan tidak akan selamanya redup ya. Terang adalah terang. Kalau ia jadi redup itu sifatnya sebentar aja. Saya jadi ingat di sebuah kehidupan ya, di masa lalu saya. Di saat itu saya harus menjadi seorang pemimpin, di mana pemimpin ini dia mempunyai tugas untuk mempertahankan wilayah kerajaannya dan juga memperluasnya. Karena pendahulu saya, yaitu ayah saya sang raja, telah memberikan mandat barang siapa menjadi penerusnya, dia harus punya tugas untuk memperluas kerajaan. Dan oleh karena itu saya harus memimpin pertempuran, banyak pertempuran. Dan karena itu saya telah menghilangkan banyak nyawa. Dan setelah saya mati di saat itu, saya dihukum berat karena saya telah menghilangkan banyak nyawa dalam pertempuran yang saya pimpin. Namun setelah saya selesai menebus hukumannya, saya telah selesai menjalani tugas saya. Lalu Lucifer berkata, walaupun kamu menjalankan tugas kamu dengan benar, sesuai dengan tanggung jawab, kamu juga akan menerima konsekuensi dari menjalankan tugas. Dan itu adalah bagian dari tugasmu juga. Saya bertanya lagi, kenapa demon yang levelnya tinggi memiliki daya rusak yang lebih dahsyat ketika mereka merasuki manusia? Contohnya analis Mitchell. Kenapa ia tidak bisa disembuhkan? Lalu Lucifer menjawab, semakin tinggi demon, semakin tinggi kemampuannya, semakin tinggi pengetahuannya tentang manusia, makhluk hidup dan semesta. Sehingga dia semakin banyak tahu tentang rahasia alam semesta. Sehingga ia memiliki daya rusak semakin dahsyat ketika ia merasuki tubuh manusia. Tentang analis Mitchell, kenapa ia tidak bisa disembuhkan? Itu karena sebuah jiwa yang pernah connected dengan saya, Lucifer, dia akan menjadi milik saya terus. Lalu saya menjawab, tapi dia kan sudah berdoa minta dilepaskan dari kamu dan para demon kamu, Lucifer. Masa Tuhan tidak mengabulkan? Gitu. Saya tahu kalau manusia dan setan bertengkar, hanya Tuhan yang bisa mengabulkan, dan Tuhan yang bisa menjawab dengan meredakan peperangan itu. Lalu Lucifer menjawab, kadang Tuhan tidak mengabulkan karena orang itu memang masih punya urusan yang harus dia selesaikan dengan pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar, seperti hutang yang belum lunas dibayar. Tuhan tidak akan meloloskan orang dari kewajibannya membayar hutangnya. Because God is a God of justice. Tuhan adalah Tuhan keadilan, Tuhan yang adil. Dia menolong yang lemah tanpa mengesampingkan keadilan bagi semua ciptaannya. Tiba-tiba saya mendengar teriakan dari darah orang atau bayi atau janin yang tak bersalah, the cries of the innocent. Jadi darah orang atau bayi atau janin itu, mereka meminta keadilan dari Tuhan karena darah mereka sudah ditumpahkan oleh analis di kehidupan masa lalu. Nah, ternyata analis itu adalah seorang pemimpin aliran satanik yang sering mengadakan ritual dengan mengorbankan darah orang tak berdosa. Saya justru lebih ngeri melihat kelakuan manusia jahat ketimbang kelakuan Lucifer yang memang dia aparat kejahatan. Dia memang harus menjalankan tugasnya sebagai aparat kejahatan. Tapi manusia kan bisa memilih untuk berbuat jahat atau tidak. Nah, ketika manusia dengan free will-nya lebih memilih membunuh dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan terancam, itu yang saya heran.
betapa jahatnya manusia itu. Jadi orang-orang pemimpin sektor atau orang yang ikut pesugihan yang suka mengorbankan nyawa orang, bayi atau janin yang tak berdosa, pasti dia akan diminta balasan nyawanya juga sebagai ganti darah orang tak bersalah yang sudah ditumpahkan. Dan kalau ada yang tanya, saya membangun manusia dengan cara apa? Jawabnya adalah sama seperti saya bicara dengan makhluk astral lainnya, yaitu dengan telepati. Oke, sekian topik pembahasan saya hari ini. Kita akan lanjutkan di topik yang berikutnya. Thank you, bye-bye.